بصيرا. الحمد لله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. أيها الحاضرون والمستمعون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قد قال الله تعالى في كتابه الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. Sungguh Tuhanmu melapangkan rezeki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh Dia adalah zat yang maha mengetahui, maha melihat hamba-hambanya. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana hampir semua kita telah maklum, kita manusia telah dianugerahi Allah dengan akal sekaligus nafsu. Anugerah ini dalam sebuah riwayat dikatakan tidak diberikan Allah pada malaikat yang hanya dititipi akal tanpa nafsu. Tidak pula diberikan pada Allah pada jin dan binatang yang hanya dititipi nafsu tanpa akal. Anugerah titipan berupa akal dapat membuat manusia mampu menimbang dan memilih dari beberapa pilihan kehidupan, manakah yang terbaik bagi dirinya maupun lingkungannya. Dalam banyak hal, saudaraku, penggunaan akal yang optimal dapat mengantarkan manusia pada berbagai kebaikan. Di lain pihak, anugerah titipan berupa nafsu dapat membuat manusia terjerumus dalam berbagai perbuatan tercela, meski tak jarang juga mampu menjadi penyemangat manusia untuk menjadi lebih maju dan berkembang. Namun dalam banyak hal, penggunaan nafsu yang tak terkendali dapat menjerumuskan manusia dalam berbagai kehinaan dan penyesalan. Islam, agama yang ya'lu wa la yu'la alaih, agama yang tinggi dan tiada agama yang lebih tinggi daripada agama ini. Tidak diturunkan Allah kepada manusia untuk menghentikan nafsu yang telah dititipkan Allah sebagai fitrah manusia. Islam diturunkan semata-mata untuk mengendalikan nafsu itu, agar nafsu itu tidak sampai menjerumuskan manusia dalam kehinaan dan penyesalan. Lihatlah saudaraku, betapa karena nafsu manusia sanggup melakukan perbuatan yang tidak terpikirkan sebelumnya dalam benak manusia yang beradab. Karena nafsu, seorang aparatur sipil negara, anggota dewan yang terhormat, bahkan pejabat negara yang sudah berkelimpahan harta, mampu mencuri dari orang miskin papa yang menjadi tanggung jawabnya. Karena nafsu,
seorang menantu dapat menzinahi ibu mertuanya, seorang ayah dapat memperkosa anak kandungnya karena nafsu pula, seorang pemuka agama mampu melakukan perbuatan nista yang seharusnya tidak akan pernah dilakukannya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, salah satu konsep Islam yang diajarkan oleh Nabi dan para ulama untuk mengendalikan nafsu manusia adalah konsep qanaah. Secara kebahasaan, kata qanaah terambil dari kata aqna. Aqna bermakna menetapi, mencukupi, menggali dan menghentikan. Dari makna-makna kebahasaan inilah saudaraku, maka para ulama memahami qanaah sebagai perasaan dalam hati seorang mukmin akan cukupnya nikmat Allah atas dirinya, yang disertai serangkaian usaha dalam menetapi rasa itu, sembari terus berusaha menggali dan mencari nikmat lainnya, seraya menghentikan segala usaha dan cara yang berlawanan dengan nilai-nilai yang digariskan Allah Ta'ala. Dalam perwujudannya, orang yang qanaah akan senantiasa merasa cukup atas apapun yang dititipkan Allah padanya. Dia akan melakukan usaha nyata untuk menetapkan rasa cukup itu dalam hatinya, sembari terus berupaya sejauh apa yang diizinkan oleh Allah dan Rasulnya untuk mencari karunia-karunia Allah lainnya. Islam telah mengajarkan konsep ini pada manusia sebagai bentuk pengendalian atas nafsu manusia. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Ibnu Hajjaj An-Naisaburi dalam sahihnya, disandarkannya pada sanad Abdullah ibnu Umar ibnu Al-As, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allah bima atah." Sungguh beruntung orang yang berislam, sungguh beruntung orang muslim, dia memperoleh kecukupan rezeki dan dia dianugerahi Allah perasaan cukup atas apa yang dianugerahkan padanya. Karena itulah saudaraku, dalam kesempatan yang mulia ini, di awal bulan Rajab yang menjadi salah satu bulan mulia ini, khatib mengajak dirinya sendiri dan hadirin sekalian yang mendengarkan khutbah ini, mari kita melatih diri untuk merasa cukup dengan karunia Allah. Mari kita latih hati untuk merasa rela dengan rezeki yang datang dari Allah. Kuatkan jiwa untuk menyadari bahwa apapun yang terjadi pada kita adalah karunia Allah pada kita yang pasti memiliki hikmah kebaikan di belakangnya. Perasaan itu akan membuat kita mampu menjadi hamba yang bersyukur, selalu bersyukur atas segala apa yang datang dari Allah. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya akan aku tambah nikmatku padamu. Tapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat pedih. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun.